Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardio Prilianto, NIM 190311100111. Saya kelas Agroteknologi C, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menerangkan analisis tentang usaha tani salak di Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten paling barat di Pulau Madura dan merupakan gerbang akses Madura ke Surabaya, yang merupakan pusat pemerintahan dan bisnis di Provinsi Jawa Timur. Artinya, Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten yang strategis untuk mengembangkan usahanya. Terdapat 3 desa yang masih banyak membudidaya salak, yaitu Desa Kramat, Desa Bilipora, dan Desa Cetik. Setelah sekian lama, beberapa daerah yang lain mengalihkan fungsinya lahan salak menjadi pemukiman penduduk seperti Kelurahan Kemayoran, Keraton, dan Demangan yang dulu pernah menjadi pengusaha salak terbesar di Bangkalan, sehingga salak menjadi ikon Kabupaten Bangkalan dengan julukan Kota Salak. Perencanaan usaha tani komoditas salak dapat dimulai dari pembibitan hingga panen, di mana bibit dapat dari biji maupun anakan yang unggul. Karena kesalahan dalam pemakaian bibit akan berakibat buruk dalam usahanya. Hal ini dikarenakan salak merupakan tanaman tahunan, sehingga tanaman salak jika kesalahan pemakaian bibit akan menimbulkan kerugian walau diberi perlakuan agrokultur teknis yang baik. Kemudian bibit yang mulai tumbuh dilakukan penyemaian yang dilanjutkan pemeliharaan tanaman mulai dari penjarangan, penyulunan, penyiangan, pembumbunan, perempalan dan pemangkasan, pemupukan, pengairan, dan penyiraman, serta pemeliharaan lain. Tanaman salak cocok ditanam pada tanaman yang subur, gembur dan lembab, dengan derajat kesamaan pH 4,5 sampai 7,5. Agar tumbuh dengan baik, tanaman salak membutuhkan pupuk urea, TSP, dan kacang. Biaya produksi salak semasa 5 tahun yaitu meliputi 1. Bibit salak seharga 2.500, yang dimana bibit salak memerlukan 2.000 pohon per hektar, yaitu membutuhkan 5 juta rupiah. Yang kedua, bibit salak pohon salak membutuhkan pupuk, yang dimana pupuk kandang membutuhkan 20 ton yang seharga 3 juta rupiah, dan pupuk urea yang membutuhkan 100 kg per tahun, yang dimana 1 kilonya seharga 1.500, dan dikali 100 kg yaitu menjadi 150.000. Dan tahun keempat pupuk urea membutuhkan 75 kg, yaitu sampai dengan tahun kelima membutuhkan 75 kg, yang dimana membutuhkan uang sebesar 112.500 rupiah, dan membutuhkan pupuk TSP, yang dimana tahun ke-1, kedua, dan ketiga membutuhkan 100 kg, dimana 1 kilonya pupuk TSP seharga 1.800. Jika membutuhkan 100 kg membutuhkan uang sebesar 180.000 per tahunnya, dan tahun keempat dan kelima membutuhkan 75 kg, dimana akan membutuhkan uang 135.000 rupiah per tahunnya, dan membutuhkan pupuk KCI, dimana tahun ke-1, kedua, dan ketiga membutuhkan 50 kg pupuk, yang dimana 1 kilonya seharga 1.650 rupiah. Jika membutuhkan 50 kg yaitu membutuhkan uang sebesar 82.500 rupiah. Tahun keempat
Dan kelima, membutuhkan 25 kg pupuk HCI, yang dimana membutuhkan uang sebesar Rp41.250. Yang ketiga, membutuhkan obat dan pestisida. Tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 membutuhkan uang sebesar Rp500.000. Dan yang keempat yaitu peralatan-peralatan kebun, dimana membutuhkan uang Rp600.000. Dan kelima, membutuhkan tenaga kerja, yaitu penanaman sebesar Rp700.000, pengolahan tanah Rp1.400.000, penyulaman Rp105.000, penyiangan tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 yaitu Rp315.000, dan pemangkasan tahun ke-1 sampai tahun ke-5 yaitu Rp210.000. Pemberantasan hama penyakit tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 yaitu membutuhkan uang Rp210.000, dan pemupukan tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 membutuhkan uang Rp420.000, dan panen dan pasca panen tahun kedua Rp525.000, tahun ketiga Rp700.000, tahun keempat Rp700.000, dan tahun kelima Rp875.000. Yang keenam yaitu biaya sewa lahan yang membutuhkan uang Rp1 juta. Jika dijumlahkan semuanya, biaya produksi selama 5 tahun yaitu membutuhkan uang sebesar Rp17.375.000. Kedua, saya akan menerangkan tentang analisis biaya pada usaha tani buah salak di Kabupaten Bangkalan. Biaya produksi adalah semua faktor produksi yang digunakan, baik dalam bentuk benda maupun jasa selama produksi berlangsung. Biaya produksi adalah sebagai komisi yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkannya. Untuk menghitung biaya produksi, dapat menghitung dengan rumus TC sama dengan TVC plus divisi, di mana TC adalah total cost atau total biaya, dan TFC total fixed cost atau total biaya tetap, dan TVC total variable cost atau total biaya variabelnya. Berdasarkan analisis diketahui biaya tetap yang dikeluarkan oleh petani yaitu sabit, cangkul, sewa tanah atau pajak tanah. Sedangkan biaya variabelnya yang dikeluarkan berupa benih salak, pupuk, dan lain-lainnya. Tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja keluarga dan tenaga kerja di luar keluarga. Biaya tetap usaha tani salak di Kabupaten Bangkalan yaitu sewa lahan Rp1 juta dan peralatan Rp600.000, dan biaya tetap lainnya Rp100.000. Totalnya menjadi Rp1.700.000. Dan biaya variabel usaha tani salak yaitu benih salak seharga Rp5 juta dan pupuk Rp4.761.000, dan obat dan pestisida Rp500.000, dan tenaga kerja Rp6.160.000, yang dimana totalnya Rp16.421.000. Yang ketiga, saya akan menerangkan tentang analisis penerimaan dan pendapat usaha tani buah salak di Kabupaten Bangkalan. Penerimaan atau pendapatan kotor usaha tani sebagai nilai produk total usaha tani dalam jangka waktu yang tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Pendapatan kotor usaha tani adalah ukuran kecil perolehan soal sumber daya yang digunakannya. Dihitung untuk menunjukkan intensitas operasi usaha tani yang merupakan keseluruhan uang yang diperoleh petani dari hasil penjualan salak yang diukur dengan satuan rupiah. Berusaha tani sebagai usaha kegiatan untuk memperoleh produksi di lapangan pertanian. Pada akhirnya akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan dan penerimaannya
Selisih keduanya merupakan pendapatan dari kegiatan usaha taninya, yang dimana rumusnya yaitu TR sama dengan Y dikali PY, dimana TR adalah total penerimaan usaha tani, Y adalah produksi yang diperoleh dalam suatu usaha tani, PY adalah harga Y atau produksi yang diperoleh. Pendapatan usaha tani dapat ditulis dengan rumusan P sama dengan TR dikurangi TC, di mana P pendapatan usaha tani, TR adalah total revenue, dan TC adalah total cost atau total biaya. Penerimaan tahun kedua rata-rata 1 kg pohon yaitu seharga Rp4.250.000, dan para petani menerima 8.500.000 per kebunnya. Tahun ketiga rata-rata 1,5 kg per pohon, di mana mendapatkan Rp12.750.000 per kebunnya. Dan tahun keempat rata-rata sama dengan tahun ketiga yaitu 1,5 kg per pohon, di mana mendapatkan Rp12.750.000. Dan tahun kelima rata-rata 2 kg per pohon, yang dimana Rp17.000 per kebunnya. Jadi jumlah pendapatan selama 5 tahun yaitu Rp51 juta. Dapat diketahui, usaha tani salak, petani salak di Kabupaten Bangkalan dapat mendapatkan penerimaan sebesar Rp51.000 per kebunnya. Saya akan menjelaskan tentang kemitraan dan pembiayaan usaha tani kebun salak di Kabupaten Bangkalan. Kemitraan sangat penting diperlukan dalam program pembangunan usaha tani, terutama karena adanya interaksi antara industri baik skala kecil maupun besar yang mempunyai modal. Pembangunan kawasan usaha tani pada hakikatnya melibatkan 3 komponen mitra yang saling berinteraksi. Pertama, faktor penataan ruang atau wilayah dengan memanfaatkan secara kesinambungan. Kedua, faktor sumber daya manusia. Dan ketiga, faktor pengembangan pola usaha pada satu kawasan. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi membangun kawasan usaha tani menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciptanya kemitraan dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan struktural dan kultural. Berdasarkan pendekatannya struktural, tujuan kemitraan adalah 1. Terjadinya hubungan yang erat antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil berdasarkan azas saling butuh, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 2. Menciptakan nilai tambah efisiensi dan produktivitas usaha bagi kedua belah pihak. Dan ketiga, menciptakan dan meningkatkan alih pengetahuan, keterampilan, manajemen, dan teknologi. Tujuan kemitraan berdasarkan pendekatan kultural adalah mitra usaha dapat menerima dan mengadaptasi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil risiko. Kemampuan aspek-aspek manajerial bekerja atas dasar perencanaan dan berwawasan ke depan. Dan Bangkalan yang mengklaim sebagai kota salak seharusnya mendukung dan mendorong para petani salak dalam pengelolaan dari hulu sampai hilir. 3 komponen mitra mulai dari lahan, sumber daya manusia, hingga pola perkembangan usaha tani salak ini harus dikawal dan diberikan perhatian khusus agar dapat membantu pendapatan daerah umumnya. Dilihat dari pembinaan UMKM yang masih serta pembinaan terhadap sumber daya manusia pertanian salak, agar dapat mengelola komoditas salak dengan baik.
Dengan melakukan mitra dengan UMKM, produk salad dengan kualitas tidak baik dapat diolah menjadi olahan manisan seperti kurma salak, kismis salak, coklat salak, dogdol salak, keripik salak, sirup salak, serta produk manisan lainnya. Tak hanya kulit salak, biji salak dapat diolah menjadi kopi salak dengan merasanya khas, sehingga dapat beredar di pasaran menjadi produk olahan salak yang diolah dari buah salak dengan kualitas yang kurang baik dan buah salak dengan kualitas baik dapat dijual langsung. Hal ini membutuhkan harga salak menjadi stabil dan memiliki nilai-nilai ekonomis yang tinggi, sehingga dapat mendongkrak kehidupan ekonomi pertanian salak. Dalam pemasarannya, pemerintah dapat membuat aturan yang membuat bahwa minimarket serta supermarket penyediaan space khusus produk olahan salak, sehingga UMKM pembuatan olahan salak dapat memasarkan produknya. Selain itu, di era yang sudah serba teknologi ini, sumber daya manusia petani salak juga harus memiliki keterampilan dalam jual beli online, sehingga pemasaran produk olahan salak tidak hanya dalam lingkup Kabupaten Bangkalan saja, namun juga interlokal atau bahkan internasional. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.